Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiarani Wihati dari kelas akuntansi E dengan NIM 210 221 100 208. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, Pliein yang berarti cinta dan Sophia berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut bahasa Yunani adalah cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Yang pertama, arti formal adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, arti formal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, arti komprehensif adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, arti analisis linguistik adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, arti aktual fundamental adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Berikutnya adalah sistem filsafat. Sistem filsafat bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtun, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sangat ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Contohnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik finansial Aristoteles, bagaimana yang terdapat dalam karya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang kedua, Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang mencakup 3 dimensi. 1. Landasan ontologis. Landasan ontologis adalah sebuah pemikiran filosofi atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi bernegara Indonesia.
Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Yang kedua, landasan epistemologis. Apa itu epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan. Landasan epistemologis. Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila secara epistemologis diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama beradab-adab. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenai secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Landasan aksiologis. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. The study of the theory of values is axiology, asios of like values plus logos theory. Pure axiology is the study of values of all types, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk beradab. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monoplurasi. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia.
Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang melunturkan semangat kebangsaan dan melemahnya sendi-sendi perekonomian yang berorientasi kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.